Pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam terus ngerasa takjub? Nah, surah Fatir, surat ke-35 dalam Al-Quran, itu dimulai dengan perasaan yang persis kayak gitu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan telusuri gimana Sang Pencipta nunjukin kuasanya, rahmatnya, dan keadilannya lewat keajaiban-keajaiban alam semesta di sekitar kita. Surat ini dibuka dengan pujian yang, wow, kuat banget, yang langsung menetapkan tema utamanya, Allah sebagai Sang Pencipta. Coba deh, perhatikan gimana teksnya ngegambarin malaikat dengan sayap, ada yang 2, 3, atau bahkan 4. Ini bukan sekedar detail puitis loh. Ini tuh pernyataan tentang kekuatan dan kehendak Tuhan yang tanpa batas. Kemampuannya buat nambahin apapun pada ciptaannya sesuka hatinya. Biar kita benar-benar paham pesannya, kita akan jalan-jalan lewat 6 tema utama. Kita bakal mulai dari kekaguman pada kekuatan Sang Pencipta, terus lanjut ke pesannya buat kita, peringatan tentang adanya penipuan, dan akhirnya 2 jalan berbeda yang ujung-ujungnya mengarah ke perhitungan terakhir. Oke, bagian pertama kita fokus ke gimana teks ini ngegambarin kekuasaan dan seni Tuhan yang absolut, lewat contoh-contoh yang nyata banget yang bisa kita lihat di alam setiap hari. Coba deh perhatiin detail yang disebutin di sini. 2 lautan, 1 tawar, dan 1 asin, letaknya sebelahan tapi nggak bercampur. Atau bayangin garis-garis warna yang luar biasa di pegunungan, atau keragaman yang nggak ada habisnya di antara manusia dan hewan. Surat ini seolah-olah bilang kalau semua keragaman dan kerumitan ini bukan kebetulan. Semuanya itu menunjuk kembali ke satu sumber yang maha kuasa. Nah, sekarang kita geser fokusnya dari penciptaan ke yang diciptakan, yaitu kita, manusia. Bagian ini ngebahas pesan langsung yang ditujukan buat kita semua. Teks ini kemudian ngasih pertanyaan langsung ke kita semua, sebuah ajakan buat merenung, siapa lagi sih selain Tuhan yang jadian rezeki dari langit dan bumi? Ini bukan cuma soal makanan ya, tapi juga udara yang kita hirup, hujan yang ngasih kehidupan. Ini pengingat betapa kita sangat bergantung pada Sang Pemberi. Dan pertanyaan ini benar-benar nantang kita. Kalau tanda-tandanya sejelas itu, kenapa ya manusia sering banget berpaling atau lupa? Nah, ini jadi titik balik yang mengarahkan kita ke konflik utama dalam narasi surat ini. Kalau manusia berpaling, kenapa? Nah, narasi ini nunjukin ada kekuatan lain yang secara aktif mendorong mereka. Disinilah sang antagonis diperkenalkan, setan yang digambarkan sebagai penipu ulung yang memangsa kelalaian manusia. Peran setan di sini didefinisikan dengan sangat jelas. Dia bukan sekedar gangguan biasa, tapi musuh yang nyata, yang tujuannya adalah melawan petunjuk ilahi dan menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Titik. Teks ini menyoroti 2 sumber utama tipu daya. Pertama, kemewahan dan godaan kehidupan duniawi yang bisa bikin kita lupa. Dan kedua, bisikan langsung dari sang penipu yang bikin kita ragu sama janji dan kekuasaan Tuhan. Semua ini, ya, ada konsekuensinya. Surat ini sekarang memaparkan perbedaan yang tajam banget antara 2 jalan, jalan keyakinan dan jalan keingkaran, dan takdir yang sangat berbeda yang menanti di ujung masing-masing jalan itu. Coba lihat bedanya di sini. Prinsip akuntabilitas jadi jelas banget. Ini bukan cuma soal percaya doang loh, tapi tindakan itu penting. Perkataan yang baik dan amal saleh itu naik kepada Tuhan. Sebaliknya, rencana jahat itu bukan cuma bakal gagal, tapi juga mengarah ke hukuman yang setimpal. Metaforanya ini kuat banget kan? Perbedaan antara iman dan kufur itu digambarkan bukan kayak beda pendapat biasa, tapi sebagai perbedaan fundamental, kayak antara cahaya dan kegelapan, atau hidup dan mati. Keduanya nggak mungkin setara. Narasi ini kemudian bergerak menuju resolusinya, menjawab pertanyaan, terus apa yang terjadi selanjutnya? Ini memperkenalkan konsep kehidupan setelah mati, dan menekankan kalau hukum Tuhan itu konsisten dan nggak bisa diubah. Konsep kebangkitan yang mungkin kedengeran rumit, dijelasin pakai analogi dari alam yang super sederhana dan bisa kita amati. Gini deh, kalau Tuhan aja bisa menghidupkan kembali tanah yang kering kerontang dengan hujan, yang membangkitkan kembali manusia juga sama mudahnya baginya. Ayat ini benar-benar menggarisbawahi tema kepastian ilahi. Dikatakan bahwa kita nggak akan pernah nemuin perubahan dalam sunnah Allah, atau gampangnya cara atau hukumnya yang berlaku. Sistem sebab akibat, pahala dan hukuman, serta janji kebangkitan itu udah jadi semacam konstanta kosmik, nggak akan pernah berubah atau melenceng. Dan kita sampai di bagian akhir, yang fokus pada hari penghakiman terakhir dan prinsip-prinsip yang akan menentukannya. Ini prinsip yang fundamental banget, tanggung jawab individu. Pada akhirnya, setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Nggak ada yang bisa nanggung beban dosa orang lain, bahkan kerabat terdekat sekalipun. Nggak bisa lempar-lemparan dosa.
Di sini kita lihat rangkuman dari dua takdir akhir yang nyambung langsung ke dua jalan yang kita bahas tadi. Di satu sisi, kelegaan, kehormatan, dan kedamaian abadi. Di sisi lain, penyesalan abadi dan penderitaan, di mana bahkan permintaan buat kesempatan kedua pun ditolak mentah-mentah. Semua ini dasarnya cuma satu kebenaran yang mencakup segalanya. Pengetahuan Tuhan itu mutlak. Ayat terakhir ini ngingetin kita kalau nggak ada yang tersembunyi darinya. Nggak di langit, nggak di bumi, dan bahkan nggak di dalam pikiran rahasia hati kita sekalipun. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau setiap pikiran dan niat kita diketahui, maka pertanyaan terpentingnya bukanlah apa yang dunia lihat dari kita, tapi apa yang Sang Pencipta lihat di dalam diri kita.